Oke, kalau sudah kita lanjut. Kita coba explore yang content center ya. Kita explore ini, silakan diklik place from content center. Yang ini place, kemudian place from content center. Mungkin agak loading karena itu material library-nya Autodesk ya. Jadi kalau kita mau membuat profil ulir gitu ya, di dalam part kita, maka ulir yang kita buat itu gunakan ulir yang sudah atau yang sesuai dengan standar, baik DIN atau ISO atau yang lainnya gitu, sehingga nanti ketika ulir yang kita buat di dalam komponen kita itu ketika kita masukkan umur yang standar atau baut yang kita inginkan itu bisa masuk dan sesuai gitu ya. Ini contoh, ada bolt di sini ya, tinggal diklik bolt, ada countersunk, ada hack head, yang flank, round head, set screw, socket head, square head, stud. Ini bisa saudara pelajari macam-macamnya ini. Countersunk itu yang gimana sih? Yang ujungnya bulat, kemudian yang runcing gitu ya, yang kayak kerucut terpancung kepalanya gitu. Kemudian back ini, kemudian hexagonal head atau hex head itu yang segi 6 kan berarti hexagonal. Nah yang kayak gini, standarnya macam-macam. Kemudian apalagi di sini ada hexagonal head yang ada flanknya dan seterusnya gitu ya. Misalnya socket head di sini. Nah socket head pun juga ada yang kunci. Kalau orang kampung, orang lapangan itu kan bilangnya kunci kembang sama kunci minus ya. Ini aja kunci L. Socket head itu macam-macam. Nah ini yang biasanya saya pakai itu tidak jauh dari standar yang kita gunakan selama ini ya. Pakai ISO, cari yang ISO. Ini misalnya SS ISO 1207, SS ISO 4762, kayak gini-gini ya. Kan kita bingung nih mau pakai yang mana. Cari aja yang ISO gitu. Screw ISO. Jadi ini tipenya macam-macam. Pokoknya semuanya cari yang ISO kalau saya, karena kita belajarnya di ISO. Oke, misalnya salah satu dulu ya. Set screw yang tidak ada kepalanya, yang biasanya untuk bearing gitu ya. Ini juga ada. Oke, katakanlah saya mau masukkan socket head. Socket head di sini. Double klik socket head. Kemudian saya coba pilih yang ISO. SS ISO 4762. Kalau di library saya paling bawah sendiri. Biasanya sesuai abjad ya. SS ISO 4762. Ya. Saya coba masukkan ini. Nanti yang lainnya bisa dicoba sendiri. Tapi saya contohkan yang ISO ya. SS ISO 4762, double klik atau OK di sini bisa. Double klik. Ini posisi kalau kita ambil ya, ambil baut langsung. Kemudian tidak ada yang mau dipasangkan. Lubang mana yang dipasangkan itu belum ada. Ini kita bisa masukkan secara langsung. Kalau misalnya lubang bautnya ini sudah ada duluan, katakanlah ini ada lubang baut ya, kita tempelkan di sini. Nah ini dia otomatis masuk ke situ dan menyesuaikan ukurannya. Dia nanti memilihkan baut yang pas itu di lubang ini ukuran berapa gitu ya. Tetapi otomatis di sini ya ada ulirnya kan gitu. Kalau misalnya mau dipasang baut. Nah kalau misalnya masang plat dengan plat yang mana kedua plat itu berlubang, ya otomatis lubangnya lebih besar daripada bautnya ya gitu. Tetapi kalau kita drilling biasanya kan ada kelebihan ya, kelebihan karena getaran mesin. Itu biasanya misalnya M6 di bor 6 itu M6 bisa masuk. Karena M6 itu sebetulnya diameternya luar tidak benar-benar 6. Ya, ada selisihnya sedikit. Supaya antara mur dan baut bisa masuk dengan nyaman dan enak gitu ya. Oke, diklik saja, klik kanan apply. Nanti di situ langsung muncul table. Untuk beberapa versi mungkin caranya beda ya.
Kalau yang versi bawah-bawah itu klik kiri langsung muncul tabel kayak gini. Bisa. Itu tadi harus klik kanan kemudian apply. Oke. Ini di sini kita bisa milih lagi ukuran baut yang kita inginkan. Kalau tipe yang berapa ini tipenya tadi ya? Itu sampai 4726 4762 tadi. Bisa sampai 64. M64 itu bisa. Nanti beda tipe ininya juga beda-beda gitu. Nah, misalnya M10, kita coba cek M10 di sini. M10 kan macam-macam. Yang bikin macam-macamnya ini panjangnya ya. Jadi panjang M10 ini ada yang 16 mm. Ini nominal length untuk ulirnya. Ada yang 20 sesuai kebutuhan. Misalnya yang 20 M10 panjangnya 20. Nominal diameter 10 juga. Berarti diameter luarnya ya. Thread length-nya, oh berarti ulirnya nggak penuh. Artinya nanti tidak penuh sampai ke kepala baut. Panjangnya cuma 16,25. Beda tipe beda-beda. Untuk width across berarti lebar untuk apa melintang ya. Ini 8 mm. Diameter kepala 16, tinggi kepalanya 10. Yang perlu diingat-ingat kalau baut itu ya, biasanya tinggi kepala sesuai dengan metrisnya. Metris M10 biasanya nanti tingginya juga 10. M6 biasanya tingginya juga 6. Nah ini pasti M8. Ini pasti M5. Ini pasti M6. Jadi kalau buat socket head, tempatnya socket head gitu ya. Coba saya sketkan sebentar ya. Kita kan socket head itu supaya kepalanya tidak menonjol keluar. Kenapa pakai socket head kan gitu ya, di dalam platnya. Nah, maka kita harus tahu diameter socket head-nya, diameter kepalanya, dan tinggi kepalanya. Nah, jadi gini ya, ini agak nggak lurus nih. Ya memang sangat nggak lurus. Ini drawing pad saya tidak saya sambungkan, jadi gambarnya gini dulu ya. Oke, ini adalah posisi kita membuat lubang di dalam platnya. Misalnya di sini nanti juga ada plat yang kita sambungkan gitu ya dengan ini. Maka kan ini juga harus lubang ke sana. Ini sumbunya. Socket head kita kan nanti masuk ke plat ini ya. Kemudian nanti di sini dikasih mur gitu. Ya, betul ya. Maka kita harus tahu standar tingginya ini si kepala socket head dan diameter kepalanya socket head. Kita tidak perlu ribet-ribet nyari katalog karena di sini itu sudah ada head height dan head diameter. Kalau ini tidak linear ya biasanya head diameternya. Kalau head height biasanya linear. Kita tadi ini ya, panjangnya 20, M10 panjang 20. Kemudian ada chamfer height, thread diameter, destination M10 kali 20, berarti untuk panjangnya. Kemudian thread per unitnya atau thread description-nya 1,5 ini ya. Ini untuk pitch-nya 1,5. Tinggal oke. Oke. Ini kok muncul gini lagi ya? Ini agak lemot ini. M10 panjangnya 20. Oh, ini tadi lemot aja nih ya. Oke, ini sudah M10 kali 20.
panjangnya 20. Nah, yang perlu saudara ketahui bahwa baut ini kan dari material library-nya Autodesk. Kalau kita Ctrl S misalnya ya, Ctrl S. Ini ya, not convention oke lah. Ini ya, ini saya Ctrl S. Kemudian ini tuh bautnya kalau kita lihat di sini. Tidak ada kan? Tidak ada. Di old version juga tidak ada. Tadi yang mungkin menggunakan copy paste di Explorer jadi ada old versionnya ya. Nah, ya. Jadi copy yang benar itu sekali lagi copy yang cara pertama ya. Kopinya di assembly. Ini jadi ribet kayak gini. Nah, ini itu kita harus save as. Dia secara default itu tersimpan di direktori instalasi dari library-nya. Jadi di C. Jadi kalau saudara sekalian nanti assembly, kemudian assembly-nya ada baut, kemudian bautnya tidak di save as, disimpan di sini, itu nanti ketika saya buka di komputer saya, bautnya hilang. Bautnya di komputer saudara ada, saya buka hilang. Pokoknya yang di material library, yang perlu diingat-ingat, harus di save as di workspace kita. Ya, di tempat kita desain itu di mana. Caranya, ini di double klik atau klik kanan open bisa. Kemudian di save as. Kalau geometri ini tidak bisa diedit ya. Walaupun bisa di open sketch-nya. Oke, saya klik kanan, open dulu ya, biar lebih jelas. Ini kita mau edit lah. Coba edit dulu ya. Mau nggak diedit? Ini nggak bisa. Oh bisa? Bisa ya kan ya? Tapi saran saya nggak usah diedit-edit. Ini kalau kita butuh ganti baut ya ganti aja ya, nggak usah ngedit ini. Oke, sudah teropen. Kemudian file save as. Nah, dia itu defaultnya tadi itu kesimpan di sini. Nah, di dokumen inventor content center file R2020 NAS SS ISO 4762 di sini. Kalau mau nyari. Tetapi kan tidak mungkin saya bisa nyari. Bisa, saya cari manual. Tetapi harus tahu tipe bautnya. Tapi kan ribet. Pasti nilainya saya turunkan kalau gitu nanti. Ya, yang betul adalah save as, disimpan, dipilih di mana nyimpannya di workspace-nya tadi. Saya di sini di berapa ini? E2 ya. Latihan di sini nyimpannya. Jangan di rename. Tetap aja namanya. Ya, namanya tetap save. Oke. Nah, itu dia sudah tersave as di dalam sini. Nah, ini baut itu ya kalau di Autodesk. Beda software, beda lagi caranya. Solid nanti juga beda. Autodesk gitu. Ya. Satu kali kalau satu jenis. Berbeda jenis, simpan lagi. Jadi kalau bautnya ini saya pakai banyak, simpannya cuma sekali aja. Ini kan ada dua ini. Simpannya satu aja, pokoknya jenisnya sama. Iya. Nah ini kan sama. Jadi kalau tipenya sama, save as-nya satu aja. Itu ya. Yang perlu diingat itu tadi. Jadi kalau tidak disimpan di workspace-nya, saya buka filenya, bautnya hilang. Kalau hilang, itu ada caranya nyari. Nanti di find gitu ya, find, kemudian kita nyari tipe yang sama. Kita catat dulu ya, tipe yang lama itu berapa. Kemudian kita cari, kita save as-nya di situ. Kapan-kapan saya buatkan videonya lah.
ya kalau sempat nanti. Gimana cara mengatasi baut yang hilang di dalam Autodesk Inventor. Oke, itu untuk Flash from Content Center. Saya ulangi sekali lagi, di sini ada banyak sekali ya, selain baut ada nut, ada pin, rivet, washer atau ring, ada mold, ada sheet metal, structural shapes, ada e-beams, ada canal, bukan tas tapi ya. Terus ada tees, ada zis, macam-macam. Cube juga ada. Silakan nanti dieksplor sendiri ya di waktu-waktu luangnya. Kalau misalnya ada yang ingin ke sini bekerja di komputer, izin saya boleh di luar jam kuliah misalnya. Nanti saya bukakan kalau saya ada di kampus. Saya awasi, saya temani di sini. Gitu. Oke, untuk content center cukup. Kemudian ini ya, kalau misalnya tidak perlu dibuang, saya delete lagi ya, karena ini tidak digunakan. Kalau tidak dibuang, nanti di drawing ini juga muncul dua baut ini. Ini di delete aja. Atau kalau nggak mau delete nanti aja, nggak apa-apa, kapan-kapan juga nggak apa-apa. Ketika sudah drawing, nanti nggak tahu ini waktunya cukup atau tidak. Nah di sini ada pattern, kita bisa buat pattern dari assembly, misalnya pattern baut. Pattern baut maksudnya gini. Ini ya. Jadi misalnya ada plat gini ya, ada plat. Ada plat. Kemudian ada lubang banyak gini, platnya. Walaupun secara otomatis ketika kita ambil dari content center, kita patternkan itu bisa, tetapi kalau tidak bisa, kita langsung insert satu baut di sini ya. Kita insert satu baut di sini, hanya satu saja, kemudian bautnya kita pattern ke sana. Jadi semuanya lubang ini terisi dengan baut. Maka fungsi pattern ini bisa digunakan. Ada yang model circle, ada yang model linear. Yang linear berarti lurus kayak tadi ya. Kalau circle berarti nanti dibagi berdasarkan sudutnya berapa. Ya kapan-kapan saya kasih videonya. Atau nanti ketika ada kesulitan boleh tanya langsung ya. Mirror juga bisa, fungsi mirror. Terus bill of material ini tidak saya pakai. Plane seperti biasanya, axis point ini untuk keperluan memunculkan tadi ya. Atau kita mau buat plane baru juga bisa di sini. Nah itu, untuk assembly kira-kira yang penting itu yang paling utama.